Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Andari Fitria, Ilhami Cahaya Putri, Nurul Azlina, Rahmadatun Agustina, Rosa Amelia, dan Syahmila Nandavani akan menampilkan hasil karya kami. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instrusional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 metode dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yang pertama adalah konten. Konten adalah isi dari materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar. Secara umum ada 2 lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Selanjutnya, contoh keberagaman anak di kelas. Yang pertama, peserta didik dengan gaya belajar yang lebih suka mendengarkan penjelasan guru. Peserta didik dengan gaya belajar lebih suka dengan melihat video dan juga gambar. Yang kedua, keberagaman agama di dalam kelas. Terdapat peserta didik yang menganut agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ataupun Konghucu. Ketiga, keberagaman jenis kelamin di dalam kelas. Terdapat peserta didik yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Yang keempat, keberagaman suku di dalam kelas. Terdapat peserta didik dengan berbagai suku, seperti ada yang Batak, Minang, Jawa, Melayu, dan lain-lain. Yang kelima, keragaman kesiapan belajar peserta didik di dalam kelas. Terdapat peserta didik yang memiliki pengetahuan awal yang berbeda, seperti peserta didik yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, sedang berkembang, dan yang sudah mahir. Teori yang mendasari pembelajaran diferensiasi. Teori yang pertama adalah sistem ekologi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan dengan lingkungan di luar dirinya. Teori yang kedua adalah teori multiple intelligence. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner 1993. Gardner mendefinisikan bahwa kemampuan seorang anak untuk memecahkan suatu permasalahan yang nyata dan dalam situasi bermacam-macam. Ketiga, teori zone of proximal development. Menurut Lev Vygotsky 1978, ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan suatu masalah dengan bantuan orang dewasa. Keempat, learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasi sebagai gaya belajar. Learning modalities ini bisa dikenal dengan FAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Learning modalities adalah kemampuan anak dalam belajar